Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Saat pagi hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan setiap hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memberikan setiap ucapan syukur kita saat pagi hari ini. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan kemuliaan Tuhan, karena Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah yang kami sembah Yesus. Perbuatan yang ajaib Tuhan dalam hidup kami.
kasih Tuhan setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sangat baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau selalu menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Nanti dengan penuh kasih Ibu Wuri yang berdoa untuk membuka ibadah kita saat pagi hari ini. Shalom. Shalom. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mengatakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Ya. Bila saat pagi hari ini Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita mau memuji, kita mau bersuka cita, kita mau katakan ku terima janji Allah. Kita mau terima setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, saat pagi hari ini kita mau mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Karena sungguh besar Tuhan setia-Mu Tuhan. Engkau telah menyatakan kami ya Bapa. Yesus, terima kasih Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan
setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah janji-Mu ajaib, terukir dalam janji-Mu ajaib. Saya serahkan kepada hamba yang bertugas saat pagi ini. Percaya janji-Mu ajaib, terukir
Bapak Trianto akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Salam, selamat pagi, selamat berjumpa pagi hari ini. Pagi yang sangat indah, kiranya Tuhan juga akan memberkati kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, masa depan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ini adalah doa saya kepada Tuhan supaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan. Kita akan membaca Alkitab kita, Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin kita sudah banyak bicara tentang pasal 9 ya, di mana Yesus berkeliling ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung ya, untuk memberitakan Injil. Kemudian Yesus setelah melihat banyak orang yang ada di kota, di desa, di kampung, Yesus apa? Terenyuh, hatinya berbelas kasihan, hatinya iba dengan orang-orang yang terlantar seperti domba tanpa gembala. Israel juga dikatakan apa? Seperti domba yang hilang, artinya tidak mengikuti gembala, padahal Yesus datang itu sebagai gembala. Nah kemudian apa? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tuaian itu banyak, bekerja sedikit. Masih ingat Bapak Ibu Saudara berapa orang yang belum menjadi percaya kepada Yesus? Masih ingat berapa? 5 miliar. 5 miliar. Karena di dunia ini ada 7,2 miliar. Yang percaya kepada Tuhan baru 2,3 miliar. Kan itu kan? Ya. Ini adalah tuaian yang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Misionaris hanya berapa? 300 sekian ribu ya. Jadi terlalu banyak untuk apa? Untuk menuainya. Nah, kemudian apa? Setelah itu Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya supaya menjadi partner, teman kerja. Untuk apa? Untuk menuai. Kalau Tuhan Yesus sendiri memberitakan Injil, gak mungkin dunia ini bisa apa? Bisa dirampungkan oleh Yesus.
Maka Yesus membutuhkan teman kerja. Maka Bapak Ibu Saudara itu adalah teman sekerja Allah. Saudara. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang belum percaya, kita harus membawa kepada Tuhan. Nah setelah itu saudara, pasal 10 Tuhan memberi apa? Kuasa, memberi otoritas, memberi eksosia, gitu, memberi kuasa untuk memerintah supaya kita dapat menyembuhkan dan kita dapat apa? Berdoa, bahkan dikatakan tadi orang mati saja bisa dibangkitkan. Kemudian saya beri kesaksian saudara, di Nigeria itu gereja terbesar sekarang di dunia, bukan Korea Selatan sekarang di Nigeria. Saudara. Itu doa puasa itu diikuti oleh 50.000 orang. Itu doa puasa. Dan mereka puasanya itu tidak hanya Senin Kemis, saudara. Itu 40 hari. Saudara. Maka di sana saudara, terjadi kebangunan yang luar biasa. Anggota jemaatnya itu 5 juta. Gerejanya panjangnya, lebarnya itu 3 kilo. Gitu ya. Jadi panjangnya 3 kilo, lebarnya 3 kilo. Choirnya saja, saudara. Kalau choir kita kan hanya 2. Saudara. Di sana berapa? 70.000 orang. Saudara. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Mujizat itu setiap hari terjadi. Saudara. Bahkan orang mati bisa dibangkitkan. Ya. Karena Tuhan Yesus juga pernah membangkitkan siapa? Lazarus, kemudian membangkitkan siapa? Pemuda janda dari Naim. Saudara. Mujizat masih berlangsung, masih terjadi. Saudara. Nah kuasa ini juga diberikan kepada gereja-gereja ketika kita ini mau bayar harga. Saudara. Mau berpuasa, kita mau memberitakan Injil, kita ini mau berlelah-lelah. Nah kemudian pasal 10 ayat 5 sampai ayat 15 saudara, yang kita bicarakan pagi hari ini adalah apa? Yesus mengutus murid-muridnya. Saudara. Jadi murid-muridnya ini tidak hanya dipanggil kemudian tidak tinggal diam mendengar ajaran Yesus tentang perumpamaan, tentang khotbah di bukit, tentang bahagia dan sebagainya. Tetapi murid-murid ketika diajar oleh Yesus, murid-murid ini harus pergi memberitakan Injil. Maka di dalam ayat itu saudara, Tuhan Yesus mengutus semua murid-muridnya. Murid-muridnya ini pergi. Ya. Nah, Yesus tidak hanya memanggil murid-muridnya dan tidak hanya Yesus mengajar mereka, tetapi Yesus mengutusnya. Yesus membekali dengan ajaran, dengan pengajaran, dengan kemampuan. Kami telah bersaksi, saudara, di Indonesia ini masih ada 123 suku. Ya, ada 123 suku yang belum dijangkau oleh Injil. Termasuk kemarin sudah kita sampaikan suku Sunda, suku Betawi, kemudian suku Banyumasan. Nanti kita akan lihat kalau ada waktu kita lihat suku-suku yang ada di Indonesia. Masih ada 123 suku. Nah kemudian saudara, tugas ini dibebankan 4 lembaga. Yang pertama adalah sinode. Gereja-gereja itu harus mengirimkan pemuda-pemudanya kemudian masuk di STT, maka lembaga yang kedua adalah STT. Jadi harus kerjasama. Ya. Sinode, kita kan punya sinode yaitu GSCA. Gitu ya. Nah, kemudian mengirim pemuda-pemudanya itu ke STT, Sekolah Alkitab. Saudara. Karena pemuda-pemuda ini kan belum siap, maka harus dibekali dengan apa? Pendidikan. Gitu ya. Pendidikan diajar bagaimana cara memberitakan Injil, bagaimana cara pelayanan gitu ya. Nah kemudian setelah lulus dari STT Sekolah Alkitab, saudara, mereka ini dikirim ke lembaga pelatihan misi. Jadi ada lembaga pelatihan misi di Jawa ini banyak loh saudara. Itu di mana? Di Jawa Barat, di Bandung, di Bogor gitu ya. Itu adalah pelatihan misi untuk suku Sunda. Jadi diajar makan makanan Sunda gitu ya. Pakaian Sunda, tata cara Sunda. Ini diajarkan kepada mereka. Setelah mereka siap saudara, mereka ini memberitakan Injil kepada suku Sunda. Nah kemudian setelah diajar saudara, maka ini kerjasama dengan lembaga pengutus misi yang punya duit saudara. Kemudian dikirim saudara.
ya, dikirim. Banyak GSJA saudara yang dikirim ke Cina, kemudian di Jerman, gitu ya. Itu ada beberapa laporan dari sinode. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini harus kerjasama. Mungkin kita tidak perlu sekolah Alkitab, mungkin kita tidak bisa pergi, mungkin kita keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu gitu ya. Atau mungkin kita ini sudah merasa tua, atau mungkin kita tidak mendapatkan panggilan, saudara. Bapak Saudara, minimal kita mendoakan, saudara. Ya, mendoakan gereja-gereja supaya memiliki apa? Memiliki jiwa untuk misi, saudara. Saya punya keyakinan yang kuat dalam diri saya, saudara. Ketika gereja memberitakan Injil, orang Kristen memberitakan Injil, gereja berdoa untuk misi, orang Kristen berdoa untuk misi, gereja membantu misi, saudara, adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu hati Yesus, saudara. Ya, hati Yesus. Maka saudara jangan jemu-jemu berdoa untuk misi. Mungkin kita terlalu ambisius gitu ya untuk misi supaya dunia ini dimenangkan, saudara. Nah, pengutusan murid-muridnya menunjukkan murid-muridnya itu dewasa. Maka Yesus melepas mereka untuk pergi. Bapak saudara, Yesus ini mengutus karena Yesus menganggap itu adalah dewasa rohani. Murid-muridnya sudah dianggap dewasa. Kalau Bapak Ibu punya anak sudah dewasa, sudah siap nikah, nyun sewu. Bapak Ibu masih nyuapi anaknya yang mau menikah? Atau ngeloni anaknya yang mau menikah? Atau kita ini masih ngajari seperti anak-anak kecil gitu ya. Enggak, saudara. Karena apa? Karena kita sudah menganggap apa? Dewasa. Kemudian kalau sudah mau menikah, wes rasa nikah, tak keloni baik gitu ya. Kan enggak mungkin, saudara. Karena kita ini sudah menganggap dewasa, maka kita biarkan anak ini mandiri, anak ini pergi, anak ini berumah tangga, anak ini bekerja untuk apa? Keluarganya, kan begitu. Sama, saudara, ketika Yesus melihat murid-muridnya dewasa, maka Yesus mengutus untuk pergi, untuk memberitakan Injil. Bahkan nanti, saudara, murid-muridnya itu semua mati martir. Ya, mati di dalam pemberitaan Injil, kecuali Yohanes ya. Nah, Bapak Saudara, kita sudah dewasa. Siapapun Bapak Saudara yang ada di tempat ini sudah menerima ajaran ya, mungkin sudah ada puluhan tahun karena kita gereja ini berdiri sudah berapa? 26 tahun gitu ya. Kita sudah dewasa, saudara. Maka kita minimal, saudara, kita ini berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Tugas kita berdoa berapa orang? Masih ingat, saudara? Berapa yang masih tetap setia berdoa? Untuk 5 orang atau 6 orang setiap hari, saudara. Kita doakan, saudara. Nah, murid-muridnya sudah dianggap dewasa, kemudian Yesus mengutusnya. Tuhan Yesus juga memanggil kita, mengutus kita dengan latar belakang kehidupan kita masing-masing sebagai bukti kita ini apa? Dewasa, saudara. Jadi Tuhan juga akan mengutus kita sesuai dengan profesi kita. Contohnya, Bapak Saudara, kalau kita ini jualan atau punya warung gitu ya, kita ini kedatangan pelanggan, kita layani dengan baik, saudara. Kata-kata kita dengan apa? Sopan, kan gitu kan? Mungkin masakan kita masakan yang enak, saudara. Kemudian jangan apa? Jangan kalau kita ini karena sudah makan, kemudian kita kasih harga mahal gitu ya. Ngemplang gitu ya, ngemplang, jangan, saudara. Ya, saya sering dikemplang, karena sudah masuk masa mau dikembalikan. Kalau barang masih bisa dikembalikan kan. Gitu. Masa tahu kecil harganya 5.000 saja. Ya. Kecuali di mana? Di Papua ya. Kalau di Papua mahal, saudara. Semua Papua itu mahal. Gitu ya. Ikan segini saja, ikan itu harganya 130, saudara. Mahal di sana. Jadi jangan kita, ini adalah pelayanan, saudara. Pelayanan. Ya, kita ngobrol gitu ya, tanya gitu ya. Mungkin saja, saudara, yang datang itu adalah orang yang punya masalah. Kita datang, kalau mau enggak kami doakan gitu. Wah, ini luar biasa, saudara. Gitu ya. Orang yang punya masalah itu mau didoakan senang, saudara. Senang. Kenapa? Supaya dapat dilepaskan beban itu. Gitu.
Mungkin kita ini pekerja di toko mungkin ya. Mungkin kita harus masuknya tepat waktu. Saudara. Ini adalah kesaksian. Kemudian kita ini bekerja dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, entengan gitu ya. Pulang dengan waktu yang tepat gitu ya. Kadang-kadang kita ini menjadi pekerja, saudara, datangnya terlambat, pulangnya lebih duluan, lebih awal. Saudara. Jangan, saudara. Nah, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, saudara. Dan kita menjadi apa? Menjadi saksi. Kita ini menjadi dewasa, saudara. Jadi dewasa. Nah, kemudian Tuhan itu memanggil kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya sering minta maaf. Bapak Ibu Saudara di tempat ini bukan hanya untuk memanas-manasi kursi, amin. Mungkin jangan nyaman di gereja ini, saudara. Ya mungkin kalau pagi adem gitu ya, mungkin kursinya enak gitu ya. Ya memang kita buat begitu, saudara, supaya kita nyaman. Tetapi, saudara, tujuan Allah, Bapak Ibu Saudara di tempat ini, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Supaya Tuhan memanggil kita, supaya Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi orang lain. Saudara. Nah, mungkin dengan apa, saudara? Dengan pengorbanan, dengan bayar harga. Saudara. Bayar harga. Mungkin kita juga kehilangan tenaga, kehilangan waktu, kehilangan uang, dana gitu ya. Tetapi saudara, Tuhan mempunyai maksud yang sangat indah supaya kita ini menjadi berkat. Kemudian saudara, dengan akhirnya kita dapat membawa mereka kepada Yesus, saudara. Itu tujuannya. Nah, kemudian kedua, saudara, penginjilan itu perintah Tuhan. Jadi penginjilan itu perintah Tuhan. Kalau kita baca, kita lihat lagi, kata yang saya tertarik dengan kata ini, ayat yang kelima. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Dalam bahasa aslinya, kata berpesan ini, itu sebenarnya bukan hanya berpesan. Kalau berpesan itu, yen teko berdoa gitu ya. Kalau aku pergi jauh gitu ya, rumahnya dikunci, bukan hanya itu, saudara. Tetapi perintah, saudara. Ya, perintah. Yesus mengutus murid-muridnya disertai dengan pesan. Pesan di situ bahasa aslinya adalah perintah yang harus dilakukan untuk melaksanakan pemberitaan Injil. Jadi bukan hanya pesan yang halus tapi merupakan perintah. Perintah itu harus dilakukan, itu perintah. Ya. Jadi bukan dimohon. Ya. Kalau dimohon itu ya datang boleh, tidak juga boleh itu kalau dimohon. Tapi ini perintah ini harus dilakukan. Nah, kata berpesan itu dalam bahasa aslinya adalah parangelein. Ada 4 penggunaan kata ini. Jadi kata itu bisa digunakan di dalam beberapa dalam bidang gitu ya. Pertama adalah perintah dalam kalangan ketentaraan. Jadi coba kalau Bapak Ibu Saudara mendengar komandan memerintahkan kepada prajuritnya. Prajurit ini yang mengatakan apa? Siap. Apapun yang diperintahkan apa? Siap. Apapun yang diperintahkan oleh komandan, prajurit ini harus apa? Siap. Gitu ya. Perintah. Jadi perintah komandan. Komando gitu ya. Jadi sama dengan komando. Apa yang diperintahkan prajurit ini mengatakan siap. Nah, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi, murid-muridnya mengatakan apa? Siap. Karena mereka sudah dewasa, mereka sudah diperlengkapi, mereka sudah tahu bagaimana memberitakan Injil. Mungkin begitu, walaupun dengan apa? Dengan sederhana. Kemudian panggilan teman yang meminta pertolongan. Dan teman ini siap untuk menolong, karena apa? Karena temannya ini teman yang baik, punya cita-cita gitu ya. Kemudian orang ini dipanggil supaya menolong, supaya cita-citanya tercapai. Gitu ya. Saya kenal seseorang, walaupun dirinya sederhana, tapi dia ini rindu, supaya orang lain ini bisa sukses, bisa berhasil, sampai dia mengeluarkan biaya banyak untuk apa? Untuk menguliahkan mereka. Ada orang yang sedemikian. Nah,
panggilan teman untuk meminta pertolongan ini sama. Yesus mempunyai cita-cita, saudara. Yesus itu punya cita-cita. Cita-citanya apa? Semua bangsa, saudara. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, ya, semua bangsa, segala bangsa, supaya datang kepada Allah Bapa. Ini cita-cita Yesus. Ya, cita-cita Yesus, kerinduan Yesus, keinginan Yesus yang ada di dalam hati Yesus, saudara, supaya semua bangsa itu mengenal Bapa melalui dirinya. Maka Yesus memanggil murid-muridnya sebagai sahabatnya, sebagai temannya. Tolong kita bersama-sama gitu ya, bersama-sama untuk mencapai cita-cita supaya semua orang menjadi percaya. Maka ketika Bapak Ibu Saudara berdoa untuk satu orang, kita ini berdoa untuk mereka, berdoa untuk satu orang ini, kemudian kita membawa mereka, Bapak Saudara, kita ini sudah membantu Yesus, Saudara, untuk menggenapi cita-citanya. Membantu Yesus bukan membela Yesus ya, tetapi membantu pekerjaan Yesus. Maka saudara, kita ini disebut apa? Partner. Ya, teman kerja Allah. Coba kita kan hebat saudara. Ya, kalau kita ini temannya presiden saja kita ini bangga. Apalagi kita ini adalah kawan sekerja Yesus. Luar biasa saudara. Tuhan membutuhkan saudara doa kita. Membutuhkan tenaga kita, membutuhkan semua yang ada pada kita. Untuk apa? Mencapai cita-cita Yesus, yaitu segala bangsa, supaya dimenangkan untuk Tuhan. Apalagi di negara kita, kita masih banyak yang kita menangkan. Orang Kristen di Indonesia berapa? Hanya 25 juta perkiraannya. Nah kemudian kata berpesan, perintah, juga dipakai oleh seorang guru untuk memberikan perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk kepada anak didiknya. Ini berpesan, Bapak saudara, kalau kita ini punya anak, kemudian anak masuk TK atau kelas 1, saudara, itu biasanya manut sama guru nih. Orang tuanya dilawan. Saudara. Menurut guruku enggak gini, gitu. Betul ya? Kenapa? Karena memang guru itu mempunyai otoritas untuk apa? Untuk memerintah anak-anak, memberi petunjuk gitu ya. Enggak, menurut guruku gini Bu gitu. Menurut guruku gini Pak gitu. Nah, ini adalah kekuatan apa? Kekuatan guru. Maka guru itu punya kuasa. Nah, kemudian yang keempat, saudara, kata berpesan dipakai oleh raja untuk memerintah pembantunya sebagai duta besar bagi negara lain. Atau boleh saya katakan presiden di Indonesia, itu kan punya pembantu. Selain dia punya menteri, menteri itu pembantu presiden. Selain itu, presiden juga punya pembantu namanya apa? Duta besar. Duta besar itu adalah orang yang mewakili negara di negara lain. Gitu ya. Nah, kemudian presiden ini memerintahkan, kamu menjadi duta besar di negara ini. Kamu menjadi duta besar di negara ini. Ini perintah. Maka para rasul ini juga sering disebut apa? Duta Kristus. Utusan-utusan Kristus. Maka duta besar itu adalah utusan orang yang ada di Indonesia mewakili di negara lain untuk menjaga apa? Hubungan antara negara. Nah, kata berpesan itu perintah, itu sama Bapak Saudara. Kata ini digunakan oleh raja atau presiden untuk memerintahkan pembantunya untuk pergi ke negara-negara lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pesannya apa Saudara? Pesannya itu ya memang ini harus perlu dijelaskan Saudara. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nampaknya Tuhan Yesus ini melarang murid-muridnya pergi ke bangsa-bangsa lain. Karena bangsa lain menurut orang Yahudi itu adalah kafir. Gitu ya. Injil Matius ini kan ditujukan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu pada saat itu punya pandangan, saudara, di luar bangsanya, di luar temannya, itu adalah apa? Kafir. Gitu ya. Sama dengan Bapak Ibu Saudara kalau kita di Indonesia, kita ini kan dikafirkan orang ya. Gitu ya.
Sama Saudara. Orang Yahudi pada saat itu memiliki pandangan di luar orang Yahudi, bukan temannya, bukan bangsanya, bukan sahabatnya, itu adalah kafir. Apalagi orang Samaria. Orang Samaria itu adalah orang yang sudah dikatakan najis. Saudara. Ya, itu adalah orang apa? Orang Yahudi gitu ya. Nah, kemudian Saudara, Yesus mempunyai pandangan orang Yahudi itu adalah orang yang sesat. Orang yang seperti domba tanpa gembala. Seperti domba yang terhilang. Padahal Saudara, padahal Yesus itu datang sebenarnya Saudara, hanya untuk orang Yahudi. Karena orang Yahudi atau orang Israel itu adalah umat pilihan Allah. Maka orang yang paling pintar, orang yang paling jenius, saudara, orang yang paling kreatif di dunia ini, orang yang paling maju adalah orang Israel. Kenapa? Karena mereka ini adalah pilihan Allah. Mereka ini kesayangan Allah. Mereka ini adalah umat Allah. Tetapi saudara, mereka ini hilang. Saudara. Bapak saudara, mungkin tidak ada 5 juta orang Israel yang percaya kepada, 5.000 saudara. Sedikit sekali, mereka adalah orang-orang yang masih menantikan apa? Mesias gitu ya. Nah, kenapa Yesus ini menekankan umat Israel yang hilang? Pada saat itu saudara, ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Mengapa hanya bangsa Israel, bukan bangsa-bangsa lain? Jadi Injil ini masih berpusat kepada bangsa Israel. Kenapa tidak bangsa Samaria? Malah melarang maka murid-muridnya itu kalau mau dari Yudea ke Galilea, itu kan harus ke timur dulu, saudara. Menyeberang sungai Yordan kalau kita lihat peta gitu ya. Kemudian melewati, menghindari tanah Samaria, saudara. Karena tanah Samaria itu najis gitu ya. Isinya adalah orang-orang berdosa menurut pandangan orang Yahudi, saudara. Maka mengapa Yesus ini mengutus murid-muridnya kepada bangsa Israel? Karena murid-muridnya ini adalah orang Yahudi, orang Israel. Ya, memiliki pandangan yang sama dengan orang-orang Israel. Kenapa juga bukan bangsa Indonesia atau bangsa kita gitu ya, atau orang Jawa. Alasannya ada beberapa alasannya. Yang pertama, pada saat itu bagi orang Yahudi, adalah menjadi sasaran penginjilan. Karena orang Yahudi adalah umat Allah. Yesus melarang murid-muridnya, kamu jangan pergi ke bangsa-bangsa lain, jangan juga pergi ke tanah Samaria. Tapi pergilah ke bangsa Yahudi karena mereka seperti domba yang hilang. Karena pada saat itu orang Yahudi menjadi sasaran. Menjadi sasaran. Artinya apa? Kita memberitakan Injil harus punya sasaran, gitu ya. Sasarannya adalah orang yang tepat. Mungkin Bapak Saudara adalah orang yang memusuhi kita. Ya, maka Bapak Saudara kita mengasihi mereka gitu ya. Jadi jangan menganggap Bapak Ibu Saudara dimusuhi kemudian kita membalas musuhi atau kita dendam kepadanya. Jangan Bapak Saudara. Kita mengasihi mereka. Gitu. Walaupun Bapak Ibu Saudara dikatakan kafir atau Bapak Ibu Saudara dikatakan macam-macam gitu ya. Jangan marah, jangan dendam Bapak Saudara. Bangsa Yahudi ini Bapak Saudara, ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah gitu ya. Orang Yahudi ini adalah umat Allah tapi tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya pada Allah. Tetapi Yesus mengasihi mereka. Karena mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Maka mereka menjadi apa? Sasaran pemberitaan Injil. Artinya saudara, kita ini memberitakan Injil harus punya sasaran. Sasarannya siapa saudara? Jelas saudara, namanya jelas. Mungkin kita doakan. Pribadinya jelas saudara. Ya. Kemudian suatu waktu kalau kita punya kesempatan atau kita diberkati Tuhan, kita datangi. Mungkin pada saat ulang tahun, kita datangi dengan mengucapkan selamat ulang tahun. Atau kalau kita Natal, mungkin kita datang memberi bingkisan. Atau mungkin orang yang menjadi sasaran ini, ketika dia sakit kita kunjungi, ya kita datangi. Gitu. Itu adalah penginjilan yang mungkin ya tidak seperti murid-muridnya, tapi ini
merupakan apa? Merupakan penerapan kita dalam memberitakan Injil. Nah, kemudian yang kedua, saudara. Kenapa hanya untuk orang Israel? Murid-murid Yesus belum dipersiapkan untuk memberitakan Injil ke luar negeri, belum dipersiapkan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena mereka adalah orang Yahudi, maka pemberitaan Injilnya ini kan kepada orang Yahudi. Sudah tahu bahasa Yahudi, sudah tahu tradisi Yahudi gitu ya, sudah tahu perilaku orang-orang Yahudi. Nah, ini adalah penginjilan kalau di dalam ilmu penginjilan itu penginjilan nol, saudara. Tidak harus belajar bahasanya. Kan begini, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara orang Jawa, kemudian diutus, mungkin tidak usah Jawa, mungkin ke Papua gitu ya, ke Papua. Kan kita nggak bisa ngomong, saudara, dengan bahasa Papua. Maka kita harus belajar bahasa Papua. Kan begitu kan? Kita harus belajar makan gitu ya. Makanan yang dimakan oleh orang Papua. Kan ini kan membutuhkan waktu, saudara. Kemudian kita juga harus belajar tradisi Papua. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara, dulu di Entios itu kedatangan misionaris dari Australia. Gitu ya. Mereka ini datang ke Indonesia, belajar bahasa, belajar tradisi orang Indonesia itu 3 tahun loh, Mas. 3 tahun. Belajar bahasa Indonesia, belajar bagaimana cara makan makanan Indonesia, bagaimana dia mendekati tradisi orang yang ada di Indonesia. 3 tahun. Nah, maka kalau kita memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kita akan mengalami kesulitan. Gitu ya. Akan mengalami kesulitan. Belum bahasanya, belum tradisinya, kemudian belum budayanya gitu ya. Nah, murid-muridnya juga belum siap kalau dia ini pergi ke Samaria atau pergi ke bangsa-bangsa lain. Maka saudara, kalau kita ini memberitakan Injil kepada orang Jawa, karena kita ini orang Jawa, lebih gampang daripada kita ini memberitakan Injil kepada suku Toraja sama saja. Iya, karena apa? Karena kita sama-sama ngomong bahasa Jawa kan ngerti kan gitu kan. Ya, ngerti saudara. Tapi kalau kita ini ngomong bahasa Jawa kemudian orang Toraja, saya pernah mencoba, masih kenal Mas Ajis Manto yang dari Dayak. Sekarang sudah menjadi pegawai negeri di Sambas. Masih ingat Mas Ajis Manto? Kakak atau adik ya? Mbak Sri Yani, gitu. Kakaknya. Kalau yang lama kenal. Orang Dayak ketika ngepel gereja ini pakai apa? Pakai ampas kambil. Jadi dia ya, kan saya tinggal di rumah, kemudian kalau ngepel gitu pakai ampas kambil. Nah, suatu waktu, saudara, Jis, kamu coba pergi ke tempatnya Mbah Somo yang babatan yang sudah meninggal, saudara. Nah, Mbah Sumo itu kira-kira bisa bahasa Indonesia enggak? Enggak bisa, saudara. Kalau doa malam itu enggak bisa bahasa Indonesia. Ajis Manto enggak bisa bahasa Jawa. Coba. Ajis Manto enggak bisa bahasa Jawa, mungkin bisanya bahasa Indonesia dan bahasa Dayak. Ketemu dengan orang yang tidak bisa bahasa Indonesia dan tidak bisa bahasa Dayak. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, ini yang sering disebut dengan apa? Dengan shock budaya, saudara. Nah, nggak bisa diomongkan, nggak bisa komunikasi, gitu ya. Hanya bisa komunikasi, haleluya mbah, kan gitu kan? Haleluya mbah, kemudian apa? Nggih gitu ya. Makan, nggih gitu. Karena nggak bisa komunikasi. Nah, bangsa murid-muridnya ini tidak boleh pergi kepada bangsa-bangsa yang lain, saudara. Mungkin ya, orang Yahudi ini murid-muridnya ini belum siap, saudara. Belum siap. Maka Yesus mengatakan kepada orang Yahudi. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, mengapa orang Yahudi? Sasaran yang jelas, memberitakan Injil sasarannya harus jelas, bangsa Israel.
Yesus memerintahkan murid-muridnya kepada bangsa yang jelas, kepada orang yang jelas, kepada sasaran yang jelas. Maka kalau kita ini berdoa, saudara, kita juga harus sasarannya jelas. Atau kita ini mendoakan orang, saudara, harus jelas orang itu. Saudara. Apakah Tuhan tidak tahu? Ya Tuhan tahu. Saudara. Tapi ini menunjukkan bahwa kejelasan ini akan menolong, saudara. Menolong kita supaya kita ini sampai di mana perkembangan yang kita doakan itu, saudara. Maka harus jelas, saudara. Nah, kemudian yang terakhir, saudara, melayani atau memberitakan Injil yang terdekat lebih dahulu, yaitu bangsanya, mereka yang kenal, keluarga mereka, tetangga mereka, yang paling dekat dulu, saudara. Saya kan sering mengatakan 4 ur ya, penginjilan itu kan 4 ur dalam apa? Kisah Rasul. Masih ingat, saudara? Yang pertama apa? 1 kasur, saudara. 1 kasur. Itu orang yang paling dekat ya. Orang yang paling dekat itu adalah suami atau istri, saudara. Itu yang paling dekat. Ya. Karena itu 1 kasur. Ini. Maka minta maaf Bapak Saudara yang suaminya, yang istrinya belum percaya pada didoakan terus. Itu sasaran, yang paling dekat. Nah setelah itu apa? 1 dapur, anak, mungkin keponakan atau mungkin mbah di situ, mertua gitu. 1 dapur kita doakan. Karena setiap hari kita ketemu, maka kita harus memiliki sasaran. Kemudian yang 3 ur, 1 sumur. Dulu itu kalau 1 RT kan sumurnya hanya 1 gitu. Kemudian ketemu dengan mereka itu kan pada saat mandi, saat ambil air kan gitu kan. Nah ini juga menjadi sasaran. Jadi satu lingkungan gitu ya, 1 lingkungan. Kemudian yang terakhir 1 catur. Nah kalau kita ini kerja di kantor kan ketemu dengan teman kerja. Kalau kita ini ke pasar ketemu dengan pelanggan. Kalau kita ini menjadi tukang kita akan ketemu dengan buruh dan sebagainya. Ini menjadi sasaran. Ini yang paling dekat. Jadi kita tidak usah jauh-jauh pergi ke luar negeri gitu ya, atau ke luar pulau. Masih banyak orang yang terdekat kita yang belum percaya kepada Tuhan. Biar yang jauh nanti adalah orang yang mengerjakan. Kita mengerjakan orang-orang yang terdekat dulu. 1 kasur, 1 dapur, 1 sumur, 1 catur. Ini adalah menjadi sasaran kita. Karena mereka adalah orang yang terdekat dengan kita. Kesimpulannya Bapak Saudara, penginjilan itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Wajib Bapak Saudara. Minimal Bapak Saudara berdoa, kemudian kita ini bisa menjangkau mereka. Orang-orang yang menjadi sasaran Injil jelas, Saudara. Ya. Maka kita berdoa untuk 5 atau 6 orang jelas, namanya kita sebut gitu ya. Nah, kemudian kita doakan gitu. Kemudian kita datangi, kita sampaikan Injil. Kemudian kita bawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tunduk kepala. Saya minta singer pemain musik maju ke depan. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Biar kita membawa terang kepada bangsa-bangsa. Pada pagi hari ini kita sudah menjadi jelas bahwa penginjilan dengan sasaran yang jelas. Murid-muridnya diperintahkan oleh Yesus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Karena mereka adalah domba-domba yang hilang, domba tanpa gembala, domba-domba yang sesat, domba-domba yang terlantar, domba-domba yang tidak mengerti jalan yang benar, domba-domba yang tidak mengenal Allah. Demikian juga ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang saat ini sedang bingung, tidak pasti keselamatan mereka. Mereka tidak tahu jalan yang benar. Mereka tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang terdekat, apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu keponakan, apakah itu kakek nenek, apakah itu orang-orang yang menjadi pamili kita.
orang-orang itu menjadi sasaran dalam pemberitaan Injil kita. Tuhan, inilah hidupku. Mari kita bangkit bersama-sama. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan bagimu Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang selalu mematuhi protokol kesehatan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan senantiasa memberkati kita dengan segala hal yang boleh kita jalani, kita boleh lakukan setiap hari dalam segala pekerjaan dan aktivitas kita. Terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani saat pagi hari ini. Tuhan senantiasa menambah-nambahkan talenta yang ada. Saya akan menyampaikan pelayan Tuhan yang akan bertugas.
minggu depan tanggal 15 November pagi, song leadernya Tiwi, singernya Damai dan Ibu Giarti, tamborinnya Lena dan Maria, LCD Devita, parkir Bapak Gito, doanya Ibu Ismi, kolektan dan among tamu Bapak Ibu Narto. Untuk tanggal 15 November sore, song leadernya Ibu Utami, singernya Rizka dan Hana, tamborin Allen dan Yemima, LCD Ripka, parkir Bapak Trianto, doa Ibu Ningrum, kolektan dan among tamu Ibu Ani dan Ibu Rahayu. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kesehatan untuk kita boleh melayani Tuhan bersama-sama. Masih semangat berdoa? Amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berdoa syafaat bersama-sama. Nanti saya minta Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri saya, kita berdoa untuk suku-suku bangsa di Indonesia, untuk suku Sumatera dan suku Jawa. Kita mau doakan. Bapak Ibu yang ada di depan, silakan berdoa untuk suku Kalimantan dan suku Sulawesi, dan yang berada di atas kita mau berdoa bersama-sama untuk suku Papua, begitu. Jadi biarlah Tuhan senantiasa terus memakai di masa pandemi ini, apapun yang menjadi tantangan kita mau doakan. Setiap misionaris yang ada biarlah boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan setiap mereka yang masih belum percaya boleh dijamah hatinya oleh Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kita mau berdoa, silahkan sampaikan setiap pergumulan kita saat ini di hadapan Tuhan. Pokok-pokok doa kita mau naikkan dalam Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari ini, jikalau kami boleh bersatu hati, kami rindu Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Indonesia ini ada dipenuhi dengan setiap orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami rindu Bapa, kami berdoa biarlah kemurahan Tuhan boleh nyatakan atas suku bangsa yang ada di Sumatera, setiap suku bangsa yang ada di Jawa, setiap suku bangsa yang ada di Kalimantan, setiap suku bangsa yang ada di Sulawesi, suku bangsa yang ada di Papua. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap mereka yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan boleh Tuhan nyatakan, kemurahan Tuhan boleh Tuhan berikan atas setiap suku-suku bangsa ini, setiap mereka yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kami rindu mereka boleh menerima Engkau Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat yang hidup, yang bisa menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu akan Engkau nyatakan lewat setiap misionaris, setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa untuk mereka, biarlah Tuhan keteguhan hati, keteguhan iman Tuhan senantiasa berikan untuk mereka, sehingga dalam setiap pelayanan mereka boleh menjalaninya bersama dengan Engkau. Biarlah setiap tantangan hambatan yang ada Tuhan yang menolong mereka untuk mereka boleh melewatinya. Kami percaya melalui setiap pelayanan hamba-hambamu ini Tuhan, banyak orang dimenangkan. Demikian pula Tuhan untuk setiap kami, murid-muridmu, anak-anakmu yang sudah percaya kepada Engkau. Mari Tuhan gerakan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh bersaksi, kami boleh menyaksikan setiap kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan untuk setiap orang-orang di sekeliling kami, terlebih untuk mereka yang masih belum percaya kepada Engkau Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu, lawatanmu akan senantiasa terjadi, sebab penuaian besar akan terjadi Tuhan, dan akan Engkau nyatakan atas negeri ini. Kami bersyukur dan kami berdoa, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saya mengundang Bapak Gembala Sidang untuk boleh menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita bangkit, berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Hamba memuji kebesaran-Mu, hamba memuji kebesaran-Mu. Kita nyanyikan pujian ini, kemudian kita berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita melalui ibadah pagi hari ini. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
memuji kebesaran-Mu. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih, pemeliharaan, pembelaan, pertolongan, damai sejahtera, keberuntungan, keberhasilan yang asalnya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.